Renungan Harian Katolik, Kamis 12 Mei 2022. Teladan cara bersaksi Paulus. Teladan Yesus Sang Pengutus dalam pelayanan. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu Ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Teladan cara bersaksi Paulus. Dalam penginjilan, Paulus memaparkan kisah hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus secara gamblang. Cara Paulus menceritakan kisah Yesus sungguh luar biasa, sebab menyentuh hati dan ingatan pendengar secara mendalam. Bercerita yang menarik tentu juga harus jujur, tanpa tendensi membela atau menghakimi siapapun. Ini yang dilakukan Paulus waktu ia memaparkan segala penderitaan yang telah Yesus tanggung. Menyampaikan makna kisah Yesus itulah inti berita Injil Paulus. Itu yang seharusnya menjadi ciri kesaksian kita pada masa kini. Injil adalah tawaran Allah agar manusia bersedia diselamatkan. Di akhir ceritanya, Paulus menantang pendengarnya untuk merespon Injil dengan benar. Bersaksi lebih daripada sekedar bercerita. Sang saksi harus secara nyata mengikuti teladan Kristus, sehingga terang Kristus dirasakan secara nyata oleh orang lain. Orang akan simpati dan mau mendengar kesaksiannya. Bersaksi dan menginjil itu tidak mudah. Kita harus setia kepada Yesus Kristus dan karyanya, juga memelihara kepekaan akan kondisi dan kebutuhan pendengar, agar masing-masing tipe pendengar mengerti makna Injil yang disampaikan. Setelah mengerti, diharapkan para pendengar tumbuh imannya, menjadi percaya, dan mengikuti ajaran Kristus. Akhirnya mereka boleh menikmati berkat, keselamatan, dan kehidupan kekal dari Tuhan. 2. Teladan Yesus Sang Pengutus dalam pelayanan. Dengan membasuh kaki mereka, Yesus memperagakan kepada para murid-Nya dua prinsip dasar yang harus mereka pahami sebelum Ia mengutus mereka untuk meneruskan pekerjaannya setelah Ia kembali kepada Bapa. Pertama, hanya kematian Yesus yang memungkinkan mereka mendapat bagian di dalam Dia. Kedua, kerendahan hati Yesus menjadi teladan bagi pelayanan mereka terhadap sesama. Seorang murid Yahudi sesekali membasuh kaki gurunya, tetapi tidak pernah terjadi sebaliknya. Yesus, Tuhan dan Guru, telah melakukan yang tidak lazim untuk menjelaskan prinsip penting ini, dan Ia menugasi para murid-Nya untuk saling melayani dalam kerendahan hati. Pelayanan kepada sesama dalam kerendahan hati dikaitkan oleh Yesus dalam pengutusan para murid. Yesus mengingatkan mereka akan status mereka sebagai hamba dan utusan. Hamba tidak lebih daripada Tuhan, dan utusan tidak lebih daripada yang mengutus. Jika guru dan pengutus mereka rela merendahkan dirinya, melayani orang yang di bawahnya, maka para murid-Nya pun selaku hamba dan utusan harus rela melakukan hal yang sama. Dan kita para murid ditugaskan memberitakan Injil keselamatan, agar semakin banyak orang diselamatkan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama diri sendiri. Kasih harus diwujudkan melalui tindakan nyata, misalnya melayani sesama, meringankan beban, dan membantu menguatkan hati orang lain. Kita tidak perlu menunggu diri menjadi kaya, berkuasa, dan pintar terlebih dahulu, baru mau melayani. Kita mampu mengasihi sesama karena Kristuslah yang memampukan kita mewujudkan kasih itu dengan kerendahan hati. Marilah kita berdoa.
Utuslah kami ya Tuhan, kami siap menjadi saksi-Mu dan memberitakan Injil keselamatan-Mu. Kami mau mengikuti teladan-Mu, melayani dengan segala kerendahan hati. Sekiranya semakin banyak orang mendengar, mengerti firman-Mu, dan bertumbuh iman, sehingga beroleh berkat keselamatan-Mu. Amin.